Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, materi kali ini saya akan share. Sebentar. Sudah terlihat, Bu? Sudah, Bu. Nggih, langsung mawon nggih. Pendidikan yang memerdekakan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ada pertanyaan pemantik, yaitu ada 5 pertanyaan. Monggo yang pertama, apakah Bapak Ibu mengenal Ki Hajar Dewantara? Siapakah beliau? Monggo, ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, apa semboyan Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan? Monggo ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Semboyan. Oh, nggih. Nggih, boleh. Bu Lili. Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tulodo ing madya mangun karsa tuturi Handayani. Oke, nggih. Benar sekali. Setelah itu, pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak Ibu mengenal apa itu pendidikan yang memerdekakan? Mengenal atau tidak, Bapak Ibu? Ya, Bu. Oke, coba jelaskan pendidikan yang memerdekakan itu apa menurut panjenengan? Monggo ada yang bisa menjawab? Ya, Bu, saya akan mencoba. Nggih. Pendidikan yang memerdekakan menurut saya adalah pendidikan yang berpusat pada siswa. Oke. Itu siswa diberikan Nggih. kesempatan atau siswa diberikan kesempatan untuk aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya menjadi fasilitator dan mengarahkan apa yang belum dikuasai oleh siswa. Iya. Sehingga siswa diberikan kesempatan yang bebas untuk bisa menyalurkan bakat minatnya sesuai dengan keinginannya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Oh Ibu. iya, terima kasih. Seperti itu ya pendidikan yang memerdekakan. Sekarang pertanyaan yang terakhir, apakah sekolah Bapak Ibu sudah merdeka? Menurut saya belum sepenuhnya, Ibu. Iya, kenapa Bu? Karena anak masih belum diberikan kebebasan untuk memilih apa yang diminati dan yang tidak diminati. Iya. Sudah cukup? Ya, Bu. Ya. Untuk membuka wawasan kita tentang pendidikan yang memerdekakan, marilah kita simak materi berikut ini. Yang pertama, siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Ini gambarnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional yang pemberani. Melalui tulisan-tulisannya, beliau menyampaikan kritik terkait pendidikan di Indonesia yang kala itu hanya boleh dinikmati oleh para keturunan Belanda dan orang kaya saja. Atas perjuangan Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan, beliau mendapat julukan Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, setiap tanggal 2 Mei yang merupakan hari lahir Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak
pendidikan nasional. Nah, Ki Hajar Dewantara ini mengusung filosofi. Apa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah guru sebagai aktor, motivator, fasilitator bagi peserta didiknya. Pembelajaran bermakna akan tercipta jika iklim kelas kondusif dan peserta didik dapat belajar sesuai minat dan bakatnya tanpa adanya intimidasi. Hal tersebut dikemukakan sesuai konsep merdeka belajar. Jadi ada 3 filosofi atau semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Contoh sederhana yaitu kita sebagai guru harus mencontohkan attitude atau sikap yang baik di depan atasan, rekan, siswa, dan orang tua siswa. Guru memberi semangat menjadi fasilitas motivator untuk siswa-siswinya. Guru mendorong kepada siswa-siswinya dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Jadi seperti itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya pendidikan yang memerdekakan, yaitu pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah, anak didik memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pengajaran. Kemudian implementasi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa implementasi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Yaitu pembelajaran yang dibuat sesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik, serta sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat kepada peserta didik. Tujuannya dari pengimplementasian filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tujuannya dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik sama. Setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didiknya. Keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Nah, demikian pembelajaran tadi. Kali ini kita akan menguatkan pemahaman kita dengan refleksi. Setelah mempelajari materi di atas, silakan Bapak, Ibu merefleksikan dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Monggo yang bisa menjawab, silakan menjawab, G. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Monggo siapa yang mau menjawab? Filosofi, G. Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah guru sebagai aktor, motivator, fasilitator bagi peserta didiknya. Pembelajaran bermakna akan tercipta jika iklim kelas kondusif dan peserta didik dapat belajar secara
baik sesuai minat dan bakatnya tanpa adanya intimidasi. Hal tersebut dikemukakan sesuai konsep merdeka belajar. Oke, baiklah. Jadi bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu menurut Ki Hajar Dewantara? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, monggo Bu. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batinnya. Secara lahiriah, anak didik memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pengajaran. Oke, Demikian, Ibu. baiklah. Ya, terima kasih Ibu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.